Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh siswa baru SMK PGRI 1 Kota Bogor. Apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian berada dalam kondisi terbaik kalian, sehat, semangat, berbahagia. Dalam kegiatan MPLS ini, salah satu programnya adalah Sekolah Ramah Anak yang akan disampaikan oleh Ibu. Nama Ibu adalah Dr. Randa Aisyah MM. Nah, seperti sudah kita ketahui bersama bahwa hak anak itu sangat dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga dalam konvensi yang ditandatangani Indonesia beserta negara-negara anggota PBB. Hak anak itu sangat dilindungi. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mencanangkan program SRA bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, baiklah, kita mulai dengan materinya. Baiklah, kita mulai kegiatan pengenalan MPLS ini sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan, yaitu Sekolah Ramah Anak. Apa itu Sekolah Ramah Anak? Ya, Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk menangani kasus dari sekolah. Nah, jelas ya di sini bahwa hak dan perlindungan anak ini sudah dijamin di Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di dalam Konvensi Hak Anak yang ditandatangani Indonesia dan negara-negara PBB. Ya. Kemudian hak anak ini diharapkan dengan diterapkannya di sekolah bisa menangani hal-hal atau kasus-kasus yang berhubungan dengan anak sehingga nyaman berada di lingkungan sekolah. Yang mendasari SRA adalah mengenai waktu jam anak, di mana dalam 24 jam hampir sepertiganya anak berada di lingkungan sekolah. 8 jam di kegiatan lain dan 8 jam di rumah. Nah, oleh sebab itu maka diharapkan di sekolah anak-anak merasakan nyaman, tenang, sehingga bisa menganggap sekolah itu sebagai rumah kedua bagi mereka. Kemudian konsep sekolah ramah anak disingkat dengan barisan. Nah, yang pertama, B-nya adalah bersih. Ya, namanya sekolah diharapkan lingkungannya bersih, baik dari kotoran, sampah, penyakit, dan perilaku-perilaku lain yang mengganggu anak. A-nya aman. Aman itu dari binatang-binatang ataupun kuman-kuman ataupun manusia lainnya. Yang berikutnya ramah, ya, menerima anak seperti mereka berada di lingkungan atau zona yang menyenangkan. Indah, I-nya indah, diharapkan
lingkungan sekolah itu merupakan satu pemandangan indah karena setiap hari mereka akan berada di lingkungan itu. Dan yang berikutnya ada inklusif. Inklusif itu keterpaduan baik dari lingkungan, orang-orang maupun sarana dan prasarana. S-nya adalah sehat. Berada di lingkungan yang sehat, baik itu dari orang-orang maupun lingkungan sekitar. Asri, A-nya ya, sekolahnya nyaman untuk dilihat, indah, dan terakhir nyaman dari gangguan maupun hambatan. Slide selanjutnya, prinsip sekolah ramah anak itu ada 3. Yang pertama, non-diskriminasi. Artinya, anak itu diharapkan mendapatkan perlakuan yang adil, yang sama, tidak dibeda-bedakan. Prinsip sekolah ramah anak yang kedua adalah kepentingan terbaik anak, baik itu dari sisi orang tua, dari sisi sekolah maupun dari anak-anak. Dan yang ketiga, partisipasi anak. Nah, sekolah ramah anak ini akan dapat diwujudkan berdasarkan partisipasi dari semua siswa. Kalau di lingkungan kita berdasarkan partisipasi dari siswa SMK PGRI 1 Bogor seluruhnya. Mekanisme pengaduan, di sini ada siswa, kemudian konseling sebaya, wali kelas, guru mapel, guru BK, kotak pengaduan, staf, kepala sekolah, dan tenaga ahli instansi lain. Jadi masalah-masalah yang dirasakan oleh siswa maupun dari orang tua itu akan bisa disampaikan kepada wali kelas atau guru mapel, atau yang berhubungan dengan kondisi pribadi atau masalah pribadi siswa bisa dikonsultasikan dengan guru BK atau menggunakan konseling sebaya, dan bisa disampaikan melalui kotak pengaduan. Nanti akan ditangani oleh staf, akan sampai juga kepada kepala sekolah kalau perlu dibantu oleh tenaga ahli dari instansi yang lain. Tujuan sekolah ramah anak adalah mencegah kekerasan anak dan semua warga sekolah. Jadi mereka tidak merasakan adanya pembulian, adanya kekerasan fisik. Kemudian yang kedua, menciptakan hubungan antara warga sekolah yang baik, akrab dan berkualitas. Yang ketiga, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan oleh sarana prasarana maupun bencana lain. Kami sudah menyiapkan sarana prasarana semaksimal mungkin supaya kalian itu aman berada di lingkungan sekolah. Yang keempat, anak terbiasa dengan pembiasaan yang positif. Terutama ini berhubungan pendidikan karakter. Yang keempat, anak mempunyai wadah dalam mengekspresikan bakat dan minatnya. Bahwa kalian bisa memilih eskul untuk mengekspresikan kemampuan dan bakat yang kalian miliki. Yang selanjutnya, komponen penting dalam sekolah ramah anak, yang pertama adanya komitmen. Nah, komitmen ini dari siswa, dari orang tua, dan dari sekolah. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Pada masa pandemi sekarang, memang kita tidak melakukan PTM. Lebih cenderung ke daring. Namun demikian, tetap proses belajar mengajar ini satu waktu itu akan
ada PTM-nya, dan disitulah nanti kalian akan merasakan bagaimana lingkungan sekolah yang ramah anak ini. Yang ketiga, faktor penting dalam SRR adalah para penduduk dan tenaga kependidikan yang memahami tentang anak. Ya. Kami guru-guru sudah menyiapkan diri untuk memberikan materi kepada kalian dan sangat memahami tentang kalian yang merupakan para siswa yang sedang mengalami perubahan karakter, perubahan perilaku dari anak-anak ke pola yang dewasa. Ya, kalian anak-anak remaja yang sangat kami banggakan. Komponen yang berikutnya, SAPRAS yang ramah anak. Seperti tadi udah kami siapkan, dalam masa pandemi ini kami sudah menyiapkan diri untuk memberikan sarana yang ramah. Yang kelima, partisipasi anak dalam program peduli terhadap warga sekolah. Dalam hal ini, warga sekolah bisa warga di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, artinya artinya tetangga di lingkungan sekolah. Nah, nanti ada program-program peduli terhadap warga sekolah ini, seperti misalnya kita akan memberikan santunan di kegiatan-kegiatan ekskul tertentu, kemudian ada kegiatan-kegiatan rohis dan sebagainya. Dan satu lagi adalah adanya partisipasi orang tua dan lembaga masyarakat. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih masih mendengarkan materi yang Ibu sampaikan sampai hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Ibu berpesan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga 3M, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Semoga corona cepat berlalu, hilang dari bumi persada tercinta ini, dan kita bisa bertemu dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, ya, di SMK PGRI 1 tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.